21, 11, 13, 10, 15 dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai perhitungan jumlah mikroba dengan menggunakan hemocitometer dan juga tentang pengenalan fermentor. Perhitungan jumlah mikroba dengan menggunakan hemocitometer. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui berbagai macam cara perhitungan jumlah sel mikroba. Yang kedua mengetahui cara perhitungan jumlah mikroba dengan menggunakan hemocitometer. Selanjutnya pada perhitungan jumlah sel mikroba terdapat perhitungan secara langsung dan tidak langsung. Kalau perhitungan secara langsung itu menggunakan hitungan mikroskopik dengan metode hemocitometer. Kalau secara tidak langsung itu menggunakan metode hitung cawan. Lalu ada satu lagi yaitu dengan menggunakan metode MPN. Selanjutnya itu pada perhitungan jumlah sel mikroba secara langsung pada hitung mikroskopik itu metodenya cepat dan murah, tetapi beberapa kelemahannya yaitu yang pertama, sel-sel yang telah mati tidak dapat dibedakan dengan sel-sel yang hidup. Selanjutnya yang kedua, sel-selnya sangat kecil sehingga terkadang sulit untuk atau kadang terlupa di saat dihitung. Selanjutnya pada ruang hitung hemocitometer itu terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm persegi. Setelah itu pada bagian satu kotak besar di tengah dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Lalu dari satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa satu kotak besar itu terdapat 400 kotak kecil. Pada perhitungan jumlah sel mikroba ada rumus yang digunakan pada perhitungan ini, yaitu jumlah sel per mili sama dengan jumlah sel rata-rata tiap petak dikali 1000 dikali perpengencaran. Habis itu dibagi luas petak dengan satuan mm persegi, lalu dikali dengan kedalaman petak dengan satuan mm. Selanjutnya pada prosedur kerja dari praktikum tersebut yaitu yang pertama dibersihkan hemocitometer dengan gelas penutupnya dengan larutan deterjen. Setelah itu dibilas dengan aquades, lalu dibersihkan kembali dengan alkohol. Setelah itu kita kering anginkan atau dilap selanjutnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu diletakkan hemocitometer dengan gelas penutupnya pada mikroskop. Setelah itu kita cari ruang yang terdapat pada hemocitometer tersebut. Setelah itu kita gunakan perbesaran yang lemah terlebih dahulu. Setelah kita berhasil menemukan lubang-lubang yang telah ditentukan, kita gunakan lagi perbesaran yang lebih kuat. Adapun lubang yang telah ditentukan itu yaitu yang terletak pada pojok kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan juga di tengah. Selanjutnya dihomogenkan suspensi mikroba dengan cara menggunakan vertex. Setelah itu diambil suspensi mikroba tersebut dengan pipet steril dari media cair secukupnya. Setelah itu dimasukkan ke parit-parit yang berada pada hemocitometer tersebut. Langkah terakhir yaitu dihitung jumlah sel mikroba dengan rumus yang telah ditentukan tadi. Selanjutnya itu materi yang kedua mengenai pengenalan fermentor. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui instrumen-instrumen yang terdapat pada fermentor. Lalu yang kedua mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing instrumen pada fermentor tersebut. Fermentor merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjalankan suatu proses fermentasi. Fermentor biasanya disebut sebagai sebuah perangkat yang digunakan untuk menyelesaikan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme tertentu, sehingga fermentor dapat juga disebut dengan biofermentor atau bioreaktor.
Selanjutnya itu adapun jenis-jenis dari fermentor, yaitu yang pertama ada fermentor tangki berpengaduk, yang kedua ada fermentor air lift, yang ketiga ada fermentor unggun terfluidisasi, habis itu yang keempat ada fermentor tempat tidur dikemas, habis itu yang kelima ada fermentor foto. Selanjutnya ada instrumen yang berdasarkan fungsinya fermentor itu terbagi atas 4. Yang pertama, instrumen untuk pengukur lingkungan fisik, yang kedua instrumen untuk pengukur lingkungan kimia, yang ketiga instrumen yang berfungsi untuk membantu terlaksananya proses fermentasi dengan baik, habis itu yang keempat instrumen pendukung lainnya, yang mana itu yang berada di luar fermentor gitu. Alat yang digunakan yaitu fermentor produksi EYELA. Pada demonstrasi fermentor, langkah yang dilakukan yaitu kita melakukan pengenalan terhadap instrumen tertentu. Setelah itu kita diskusikan terhadap instrumen-instrumen yang ada. Itu ada 3 yang kita kenal dan didiskusikan, yaitu terkait instrumen kontrol fisik dan kimia, yang kedua ada instrumen di luar fermentor, yang ketiga ada instrumen pendukung pada sistem fermentor. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.